Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang pertama kali melihat channel ini dan nantinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa subscribe bentuk dari dukungan kalian. Karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, karena ini adalah segmen panjang, jadi ada gambaran cerita sebelum saya masuk ke jalan ceritanya. Yaitu gambarannya adalah driver online yang berkendaraan mobil itu mengantar sosok penumpang yang ternyata setelah sampai di titiknya itu adalah kuburan. Jadi mobilnya itu tepat berada di tengah-tengah kuburan. Nah, bagaimana cerita lebih lengkapnya lagi? Simak terus ceritanya dan cerita horor kita mulai. Sebut saja nama laki-laki ini adalah Agus. Agus bekerja sebagai driver online yang membawa mobil itu hampir 2 tahun lamanya. Jadi semasa ia bekerja sebagai driver online ini tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh atau lebih tepatnya kejadian mistis. Namun kejadian-kejadian aneh yang lainnya seperti ribut dengan penumpang yang tidak mau bayar itu adalah terjadi. Namun cerita mistis ini pertama kalinya ia alami. Selama ini Agus bekerja sebagai driver online tidak sampai tengah malam. Terkadang ia bekerja hanya sampai jam 8 malam atau jam 9 malam saja karena beralasan untuk mengistirahatkan tubuhnya dan kendaraannya. Namun di hari itu orderan sangat anyep. Jadi mau tidak mau ia ngojol sampai tengah malam. Ia berniat ngojol sampai jam 12 atau jam 1 saja karena sering ia mendengar dari kawan-kawan yang seprofesi. Di jam-jam itu bahkan orderan lagi rame-ramenya karena banyak seperti wanita malam atau orang-orang yang bekerja sampai larut malam pula menggunakan jasa online ini. Namun cerita dari kawannya itu tidak berlaku dengan dirinya pada malam hari itu. Iya, bahkan dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ia tidak satupun mendapatkan orderan. Jadi ia ngetemlah di pinggir jalan sambil merokok dan mendengarkan lagu di handphonenya. Ketika sudah sampai jam 11 lewat atau mendekati jam setengah 12 malam, akhirnya orderan yang ia tunggu-tunggu masuk. Dan tidak tanggung-tanggung, upah yang akan ia dapatkan itu lumayan besar. Jadi Agus pun dengan semangatnya menghidupkanlah mobilnya dan menuju ke titik orderan itu. Singkat cerita, akhirnya Agus sampailah ke titik penjemputan, di mana ternyata ada 3 orang, di mana ada laki-laki dan wanita dan 1 orang anak. Ia pun mempersilakan masuklah keluarga ini. Ternyata penumpang Agus pada malam hari itu tidak banyak bicara. Bahkan tidak satupun kata yang terlontar dari mulut mereka. Singkat cerita, kini penumpang itu sudah masuk semuanya. Dan Agus pun bergegas pergi meninggalkan titik itu. Ia pun berjalan melewati jalan yang sudah sangat sepi karena sudah hampir tengah malam. Sesekali ia melihat kaca yang ada di tengah mobil itu melihat ke arah belakang, di mana keluarga ini tidak bereaksi satu sama lain, hanya diam saja duduk sambil menatap ke depan. Di sela-sela Agus melirik kaca itu dan ternyata wanita itu juga menatap ke arah Agus, saling bertatapan di kaca tersebut. Karena situasi yang sangat canggung, Agus pun kembali menatap ke arah jalan. Lalu Agus mencoba untuk mencairkan suasana. Ia bertanya, habis pulang dari mana, Mas, Mbak? Tidak ada jawaban, tidak ada respon. Karena pertanyaan Agus itu tidak jawab, akhirnya Agus memutuskan untuk berdiam diri saja. Ia hanya fokus saja membawa mobil itu. Sepanjang jalan, sudah mendekati arah yang dituju. Barulah ada keluar suara atau omongan dari sosok laki-laki itu. Mas, itu titiknya salah. Belok ke kanan saja, Mas. Padahal di Google Map itu belok ke kiri. Karena memang ada kasusnya di mana Google Map itu salah menunjukkan jalan. Jadi tanpa berpikir yang aneh-aneh, Agus pun mengikuti arahan dari laki-laki itu. Agus pun membelokkanlah mobilnya ke kanan. Lalu laki-laki itu pun bilang lagi, "Ke kiri, Mas." Dan Agus pun kembali mengikuti arahan-arahan dari laki-laki itu. Ternyata semakin menjauhi titik awal pesanan mereka,
Jadi karena arah yang dituju sudah berbeda, Agus pun membuka omongan. Mas, Mbak, karena titiknya ini salah, jadi upahnya mungkin akan berubah. Namun anehnya tidak ada jawaban dari baik itu laki-laki, perempuan, ataupun anak yang duduk di tengah mobil itu. Di dalam hati Agus bertanya-tanya, ini kok keluarga sangat aneh, tidak ada keharmonisan. Ya, mereka itu seperti cuek satu sama lain. Singkat cerita, akhirnya sampailah Agus di tempat yang dituju, di mana akhirnya orang ini atau keluarga kecil ini turun dari mobil Agus. Lalu laki-laki itu pun memberikan 2 lembar 100.000. Padahal upah yang diterima dari Agus itu tidak sampai 100.000. Lalu Agus pun bilang, Mas, ini sepertinya berlebihan. Namun ketika ia melihat sekitar mobil itu, ternyata keluarga tadi sudah menghilang. Lalu Agus pun membuka pintu mobilnya, melihat sekitar mobil itu. Ya, mungkin saja keluarga itu bergegas pergi meninggalkan dirinya sendirian di situ. Agus mencari ke kiri dan ke kanan, namun seperti hilang begitu saja. Mereka bertiga tidak tampak lagi di mata Agus. Karena hati Agus yang sangat senang mendapatkan uang tips yang lebih besar dari upah pengantaran, ia pun kembali masuk ke dalam mobil dan menghidupkan kembali mobilnya. Namun ternyata apa yang ia lihat? Ya, Agus berada di tengah-tengah kuburan dan mobil Agus itu tepat berada di atas kuburan. Betapa terkejutnya Agus. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. Padahal tadinya yang ia lihat itu adalah rumah kiri dan kanan. Namun seketika, sekejap mata, yang ia lihat kini adalah penuh dengan kuburan-kuburan lama. Agus dengan sangat panik mencoba untuk menjalankan mobilnya. Namun bagaimana mungkin? Karena di depan, belakang, kiri dan kanannya itu adalah gundukan-gundukan tanah kuburan. Dengan jantung yang berdebar-debar, Agus dengan sangat panik keluar dari mobil itu dan berlari entah kemana arahnya. Ia berlari secara random saja. Ia berlari terus-menerus meninggalkan mobilnya yang ada di kuburan itu. Dengan jarak yang sangat jauh, dengan napas yang tersengal-sengal, akhirnya Agus sampailah di tengah jalan, di mana jalan itu syukurnya ada beberapa mobil dan motor yang lewat. Ia pun mencoba untuk memberhentikan mobil dan motor tersebut. Namun karena ini tengah malam, mana mungkin atau sangat jarang orang yang mau memberhentikan motornya atau mobilnya. Setelah beberapa kendaraan melewati Agus, akhirnya adalah satu kendaraan yang mencoba memberhentikan kendaraannya. Lalu bertanya dengan Agus, ada apa mas? Kalau mau begal jangan mas, saya membawa senjata api. Lalu dengan napas tersengal, Agus pun bilang, tolongi saya pak, tolongi saya pak. Tolongi apa? Kamu dibegal? Tidak pak, mobil saya ada di tengah-tengah kuburan. Namun sopir mobil itu tidak langsung percaya dengan Agus, karena mungkin saja ini adalah modus baru. Namun Agus mencoba meyakinkan dirinya. Akhirnya si sopir itu pun mencoba untuk mengerti, namun tidak untuk menolong Agus membawa mobilnya keluar dari kuburan itu. Agus diajak untuk menuju ke salah satu warung yang terdekat di tempat ia berdiri itu. Singkat cerita, kini mereka sudah sampai di warung itu. Dan hebohlah orang-orang yang ada di warung itu, karena Agus menjelaskan secara rinci dengan napas yang masih tersengal-sengal. Ya, Agus terserang rasa panik yang berlebihan. Keesokan harinya, akhirnya mereka yang ada di warung itu berbondong-bondong menuju ke kuburan itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata mobil Agus tidak lagi berada di tengah-tengah kuburan. Iya, anehnya kini mobil Agus berada di pinggir jalan, di mana sekitar mobil itu adalah rumah-rumah kosong. Karena penjelasan Agus dan kenyataannya itu berbeda, akhirnya si pemilik warung dan keluarga si pemilik warung itu mencemooh Agus. Agus dibilang pembohong dan pengarang. Padahal kejadian semalam itu terasa sangat nyata. Lalu Agus mencoba untuk melihat mobilnya. Apa yang ada di mobilnya itu mungkin saja benar. Karena apa? Dimana di setiap ban mobil itu penuh dengan tanah liat kuburan.
Entah pemilik warung itu mencoba untuk sekedar mengerti saja supaya Agus ini segera pergi meninggalkannya. Akhirnya pemilik warung itu pun hanya bilang, Ya sudah, kalau memang semalam kamu masuk ke tengah kuburan, paling tidak kini mobilmu ada di pinggir jalan. Sebaiknya Mas pulang saja ke rumah. Mungkin saja Mas terserang capek yang teramat sangat. karena Agus yang sudah merasa memang capek, ia pun tidak mau lagi berargumen dengan pemilik warung. Paling tidak mobilnya tidak sampai merepotkan towing mobil, karena ia berniat untuk menderek mobilnya keluar dari kuburan tersebut. Kini sampailah Agus di rumahnya. Ia kembali mencoba mengingat kejadian semalam. Apakah memang semalam itu ia hanya mengigau? Namun ia mengingat karena keluarga itu memberikan uang 200.000. Lalu ia mengecek ke saku celana dan bajunya. Dan apa yang ia dapati ternyata adalah daun kering 2 lembar. Berarti kejadian semalam yang dialami Agus itu adalah nyata. Dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Cukup menegangkan. Iya, padahal Agus mengalami ia berada di tengah kuburan. Dan paginya mobilnya sudah berada di pinggir jalan. Ya, wallahu a'lam, itu hanyalah Agus yang mengalaminya. Ya, semoga saja buat kalian yang berprofesi sama seperti Agus ini tidak mengalami kejadian seperti Agus, karena sangat merepotkan dan mengerikan. Oke, sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu sebelum menutup video ini. Like dan komen, karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Saya Adil undur diri. See you.